selamat datang di podcast Yuko Editor, ruang bincang santai namun bermakna. Bersama saya Amara Syifa Yuniar, kita akan membahas tentang topik seputar neuroscience pendidikan. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan juga relevan, yaitu tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran berbasis neuroscience pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa sekolah itu bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu saja, tetapi juga menjadi rumah kedua bagi peserta didik tumbuh dan juga berkembang. Nah, karena itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman itu bukan hanya sekedar pelengkap saja, tetapi juga untuk fondasi utama agar ekosistem pembelajaran itu bisa efektif. Nah, menariknya lagi kita akan membahasnya dengan perspektif atau sudut pandang dari neuroscience pendidikan. Bagaimana ternyata perasaan nyaman dan juga aman itu bisa berpengaruh terhadap sistem kerja limbic dan juga proses kognitif siswa secara optimal. Tetapi tetap berakar kuat juga nih pada bagaimana otak ini bisa mempengaruhi proses berpikir manusia dan juga adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng nih bersama dengan narasumber yang sudah ada di antara kita, yang nantinya akan memberikan insight-nya seputar bagaimana cara mendesain ekosistem pembelajaran yang bisa mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan peserta didik secara utuh dan juga optimal. Nah, mungkin perkenalannya dari yang dekat dulu dengan saya. Dengan siapa ini? Halo semuanya, saya Ayu. Oke, lanjut. Halo teman-teman, saya Nadia Putri. Halo semua, saya Lulu. Dan halo semua, saya Umah. Oke, jadi di sini sudah ada Mbak Ayu, Nadia, Lulu, dan juga Umah ya, yang akan memberikan kita informasi yang sangat keren dan juga meaningful ya tentunya terkait dengan topik kita hari ini. Nah, untuk membahas tema kita yaitu tentang lingkungan yang aman dan juga nyaman yang berpihak pada ekosistem pembelajaran berbasis neuroscience, kemarin kita itu sudah melakukan wawancara dan juga observasi di suatu sekolah di daerah Kabupaten Semarang, yaitu SMA Negeri 1 Bergas, yang mana kita ke sana untuk membuktikan sekaligus mendukung nih teori dari neuroscience pendidikan. Nah, ada beberapa aspek dari neuroscience pendidikan yang kita jadikan sebagai patokan dasar untuk membuktikan adanya teori tersebut. Nah, untuk aspek yang pertama nih terkait dengan kondisi proses belajar mengajar yang ada di SMA tersebut, khususnya pada mata pelajaran biologi. Nah, menurut narasumber kita kali ini nih, seperti apa sih gambaran kondisi awal dari proses belajar mengajar? Apakah sudah mendukung teori-teori dari neuroscience pendidikan? Oke, jadi berdasarkan hasil observasi kemarin, jadi di SMA 1 Bergas ini mereka sudah menerapkan berbagai proses pembelajaran di kelas. Nah, pada materi yang banyak mengandung teks itu guru biasanya menggunakan metode ceramah. Namun dalam beberapa pertemuan guru sudah menerapkan PBL atau Problem Based Learning, dan ada juga TGT atau Team Games. TGT ini sendiri itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa serta membuat suasana kelas aktif. Kemudian untuk medianya itu di SMA 1 Bergas ini mereka menggunakan PowerPoint, LKS, dan buku paket. Ada pula menggunakan alat peraga. Namun pada praktiknya alat peraga ini tidak digunakan secara optimal oleh SMA. Kemudian untuk strategi pembelajarannya itu mereka pada awal tahun pembelajaran mereka sudah ada kontak pembelajaran antara siswa dan guru. Jadi sudah ada hal-hal yang memang sudah dibahas awal. Kemudian juga pada saat proses pembelajaran itu guru bersikap aktif dalam bahasanya untuk mengajari siswa agar tidak terdistraksi oleh suasana luar kelas. Contohnya itu bisa dengan guru ini nanti berkeliling ke setiap sisi kelas supaya siswa fokus kepada guru tersebut. Nah, kemudian itu terkait dengan proses mengajarnya. Nah, kalau kondisi terkait dengan lingkungan belajar ya, tentunya itu juga bisa mempengaruhi proses belajar. Itu kemarin seperti apa ya yang ada di sana? Yang dari ruang kelasnya, dia itu punya dua tipe kelas, dimana pada kelas 10 maupun kelas 12 itu kelasnya itu lebih ke tradisional gitu loh, lebih kurang bagus gitu loh katanya. Iya, kurang bagus. Terus kalau yang kelas 11 itu dia udah lebih modern, lebih bagus, baik itu dari tata letak, terus pencahayaan maupun kursi, mejanya itu dia udah pakai yang terbaru, iya terus sekali dia baru gitu. Nah, kemudian kalau dari sarana prasarana kita dari hasil kemarin itu laboratoriumnya itu belum dipakai secara maksimal atau malah juga jarang dipakai, perpustakaannya itu belum dioptimalkan, hanya digunakan untuk pinjam buku paket saja tanpa ada kelanjutannya gitu. Nah, yang terakhir itu dari hasil wawancara kebun sekolahnya itu memang sudah digunakan untuk pembelajaran, tapi hanya beberapa kali saja dalam 1 tahun itu. Di sana. Nah, terkait dengan saran atau ide yang akan dikembangkan oleh guru-guru di sana, kita mengarah ke ide-ide
Yang pertama adalah ide terkait dari sarana dan juga prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Bergas, utamanya yang dimanfaatkan secara langsung nih untuk kegiatan pembelajaran biologi. Nah, untuk dari segi sarananya dulu ya, mungkin itu kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan, yang mana itu bisa membentuk ekosistem belajar yang nantinya selaras dengan proses belajar siswa. Nah, kalau dari saya, menurut saya itu harus ada perbaikan dari ruang kelas 11 itu tadi. 10 dan 12 supaya setara dengan kelas 11. Dari segi kenyamanan, kemudian fasilitasnya, misalnya dari segi tata letak ruangnya, meja dan kursi itu bisa lebih difleksibelkan. Bisa digunakan untuk kegiatan kelompok itu ya, meja dan kursi itu tadi bisa disesuaikan. Tetapi tetap masih bisa jadi perhatian dulu ruang tempat-tempat duduknya itu tadi. Kemudian bisa diganti juga, kan sebelumnya yang di kelas 10 sampai 12 itu kan masih tradisional, masih kayu gitu kan ya. Nah, itu bisa diganti sama seperti kelas 11 yang modern. Supaya apa? Supaya kenyamanan duduk, kemudian postur tubuh siswa pada saat belajar itu bisa efektif dalam belajar, sehingga materi-materi yang disampaikan itu bisa masuk dan bisa terserap dengan optimal, ya betul. Berdasarkan neuroscience pendidikan, ruang kelas yang ergonomis dengan pencahayaan 250-300 lux dan suhu ideal 26 derajat Celcius mampu mengaktifkan sistem saraf otonom, menurunkan stres dan meningkatkan fokus melalui gelombang beta. Selain itu, desain yang estetis dan sesuai antropometri menstimulasi prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur perhatian, emosi, dan motivasi, sehingga mendukung performa belajar secara optimal. Ide apa nih yang mulai berkembang yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas? Dalam pembelajaran biologi, saya pribadi menyarankan untuk tetap menggunakan problem based learning namun dikombinasikan dengan brain based learning. Karena kan akan menimbulkan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Contohnya misalkan dalam satu kelas itu kita menggunakan atau sedang mempelajari materi pencemaran lingkungan. Kita dapat membagi siswa tersebut dalam beberapa kelompok, namun tidak berdasarkan nama absen ataupun nama panggilan siswa, tapi berdasarkan gaya belajar siswa tersebut. Misalkan yang gaya belajar visual, kita dapat menugaskan mereka untuk membuat pamflet atau semacamnya, sedangkan untuk yang gaya belajar audio, kita dapat menugaskan mereka untuk penugasan wawancara, dan yang untuk kinestetik, kita dapat menggunakan simulasi atau role play. Kemudian, kenapa problem based learning yang dikombinasikan tersebut menurut saya efektif, itu karena metode tersebut menerapkan multisensorik serta konteks yang mendalam kepada siswa. Kemudian juga hal tersebut mempertimbangkan dari gender siswa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, di mana siswa laki-laki lebih cenderung aktif pada pembelajaran praktik, sedangkan siswa perempuan itu lebih aktif dalam analisis serta presentasi. Oke, itu menjadi ide yang menarik. Nah, kemudian apakah masih ada ide lain yang kemudian muncul lagi? Tidak hanya satu ini pastinya. Iya, kalau tadi Nadia itu mengusulkan PBL. Kalau saya itu ada ide menggunakan CTL atau contextual thinking learning yang nanti akan dirapikan dengan deep learning. Nah, dengan adanya pemaduan ini, jadi nanti tuh si guru tidak hanya berfokus pada kognitif si siswanya saja, tetapi dia juga berfokus juga pada emosional dan personalnya si siswa. Nah, dengan adanya pendekatan ini itu bisa dicapai dengan 3 aspek. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada mindful learning gitu, yang nanti aspek pembelajarannya itu sesuai dengan kenyataan si siswa, kayak siswa lebih dekat ke lingkungan sekitar gitu. Kemudian yang kedua ada meaningful learning, ya, dimana dia itu diajak berpikir kritis gitu, kayak menyelesaikan studi kasus dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir apa? Itu ada joyful learning, dimana ini pun mengarah kepada emosional si siswa, kayak dia keapresiasian, terus kayak empatinya gitu. Nah, kalau si ketiga aspek ini ada dalam satu pembelajaran, maka dapat menstimulasi otak untuk bekerja secara optimal, yaitu mulai dari keefektifan, kemudian kreativitas, dan ada juga pengambilan keputusan yang baik bagi siswanya gitu. Keterkaitan antara penerapan model pembelajaran dengan neuroscience pendidikan itu yang pertama ada pada model PBL dengan pendekatan brain based learning yang nantinya dapat mengoptimalkan fungsi otak melalui stimulasi multisensori dari aktivitas korteks visual saat membuat model, kemudian lobus temporal saat berdiskusi, hingga korteks motorik saat bermain peran. Kemudian yang kedua itu dengan model CTL dengan pendekatan deep learning yang nantinya itu dapat mengaktifkan hipokampus di mana sistem limbik dan prefrontal cortex itu melalui suatu pengalaman belajar yang kontekstual,
emosional, dan juga bermakna, sehingga nanti dapat memperkuat daya ingat dan pengambilan keputusan dari siswanya. Iya, oke. Ini tadi terkait dengan bentuk atau model pembelajarannya. Kemudian pastikan seorang guru itu dalam mengajar juga ada taktik ya, atau cara tidak hanya bentuknya saja, tetapi ada strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam kelas. Nah, dari permasalahan tadi ya, kita permasalahan tadi itu, bagaimana kiranya strategi yang bisa dikembangkan lagi untuk membuat siswa itu lebih fokus belajar, lebih bisa tadi berpikir kritis, dan juga lebih tepatnya itu menjadi student center lah, tidak hanya mendengarkan guru saja. Bagaimana strategi? Untuk strategi sendiri itu mungkin bisa dikembangkan di awal pembelajaran, dahulu. Jadi saat pembelajaran dimulai, ini tuh nggak langsung ke inti, nggak langsung ke materi intinya gitu. Jadi dikasih kayak misalnya pertanyaan otomatis dulu, kemudian bisa dipacu dengan tayangan video atau apa. Nah ini tuh bisa mengaktifkan sistem siswa, jadi nanti bisa meningkatkan dopamin yang dimana siswa nantinya bisa lebih fokus. Ketika siswa sudah fokus, maka dia akan lebih siap untuk lanjut materi ke selanjutnya. Jadi materinya nanti ini bisa terserap dengan mudah oleh siswa. Nanti pada akhirnya pun juga bisa masuk ke bagian mana Mbak? Long term memory ya. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya masalah itu di awal, tapi bisa masuk di dalam. Oke, ini tadi kan di tahap awal ya dalam pembelajaran. Nah kemudian pada saat sudah masuk ke materinya nih, biasanya kan misal ngantuk, bosan gitu ya. Strateginya bagaimana kalau sudah masuk ke dalam materi? Nah dari saya mungkin bisa dikasih SDK. Mungkin SDK nya nggak perlu yang berat-berat, bisa dengan ringan aja. Yang penting siswa yang udah bosan, udah ngantuk itu bisa kembali semangat, kembali termotivasi lagi untuk belajar dan menyerap materi-materi gitu. Misal apa ya, SDK yang mengendalikan apa ya, tidak gitu loh, maksudnya siswanya tidak cuma duduk doang. Bisa contohnya siswa laki-laki itu kan sukanya yang dia kalau mau belajar harus ada titik dulu, bisa dengan ini lempar bola sambil jawab pertanyaan. Seperti itu, atau bisa tebak-tebakan. Kalau siswa cewek atau siswa perempuan itu sukanya yang ini storytelling atau dikasih cerita gitu, misal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tapi tetap relevan gitu dengan materi yang disampaikan. Misal apa, virus, cerita tentang apa? Iya benar. Virus corona yang waktu itu melanda seperti itu. Jadi, nah tadi sudah awal pembelajaran, untuk pembelajaran yang terakhir kan ada akhir ya. Untuk dalam pembelajaran itu biasanya guru itu apakah langsung nutup itu saja? Dan tentunya kan harus ada inovasi ataupun ini ya, di pengembangan yang lain. Itu apa yang bisa diberikan oleh guru terkait dengan strategi pembelajaran? Mbak Amal suka hadir nggak? Suka dong. Mau hadir nggak? Mau. Mbak Amara. Terima kasih. Ini artinya apa? Artinya itu kalau setiap orang itu suka hal-hal yang menyenangkan. Seperti tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Ayu, bahwa ada hormon yang dikeluarkan, yaitu hormon dopamin. Nah, kenapa saya memberikan hadiah kepada Mbak Amara? Itu hadiah itu bakal diingat terus nggak sama Mbak Amara? Iya. Bakal diingat kan? Jadi ketika kita pada akhir pembelajaran memberi apresiasi kecil pada siswa, bisa berupa fisik ataupun hanya sekedar ucapan, itu bisa memotivasi siswa untuk mau belajar ke depannya kembali. Kemudian juga misalkan ada satu orang siswa itu maju untuk memperagakan suatu praktikum atau simulasi. Ketika dia berhasil menjawab ataupun tidak berhasil pun, ketika kita memberikan suatu hadiah kecil atau berupa pujian kecil yang memotivasi dirinya, itu dapat menyimpan memori pembelajaran jauh lebih lama dibandingkan kita harus mencelak mereka secara umum seperti itu. Jadi kalau misalkan kita jadi pendidik, diusahakan untuk memberi hal-hal kecil maupun itu fisik ataupun tidak, bisa berupa pujian ringan kepada murid tersebut ya. Strategi pembelajaran ini dirancang berdasarkan cara kerja otak, dimulai dari tahap pendahuluan yang menstimulasi sistem limbik sebagai pusat emosi untuk membangun perhatian, motivasi, dan juga kesiapan belajar siswa melalui pemantik yang menarik secara emosional. Selanjutnya, pada tahap inti dan juga penutup, guru mengaktifkan prefrontal cortex, bagian otak yang berperan dalam fungsi eksekutif, melalui tantangan kognitif, jeda otak atau brain break, dan juga refleksi. Oke, itu terkait dengan strategi-strategi yang bisa diberikan oleh guru kita mengajar guru-guru yang tidak mengenal. Nah, kemudian kita sudah sampai ke aspek yang terakhir, yaitu terkait dengan media pembelajaran, yang mana dalam memberikan media itu ternyata tidak hanya membuat saja, tetapi juga harus disesuaikan dengan gaya belajar siswanya masing-masing. Ada perempuan, laki-laki, ataupun ada yang lebih cenderung ke audio, visual, dan juga kinestetik, dan macam-macam lah. Ada banyak sekali tipe siswa. Nah, dari adanya berbagai tipe siswa tersebut, kiranya ide atau saran apa yang bisa dikembangkan terkait dengan media belajar, yang tentunya juga masih pada basis neuroscience pendidikan. Nah, saya mempunyai satu ide di mana untuk siswa yang notabene dia lebih suka belajar secara kinestetik, dia bisa menggunakan sumber belajar berupa alat peraga. Nah, jadi dengan adanya alat peraga ini, nanti tuh otak bisa selalu mengingat pelajaran dengan mendapat, karena kita bisa melihatnya secara langsung dan juga bisa menyentuhnya. Nah, dalam neuroscience sendiri, model seperti ini itu
bisa meningkatkan atau kayak itu loh, menyambungkan, menstimulasi otak. Iya, jadi nanti dengan kita adanya alat peraga tersebut, nanti otak kita itu lebih on gitu loh untuk menyimpan informasi ke long term memory gitu. Jadi, Nah kemudian untuk biaya siswa yang lain, ada kan yang lebih suka audio ya. Nah itu media seperti apa yang bisa dikembangkan? Oke, kalau audio sendiri itu biasanya bisa pakai podcast misalnya. Ya. Kemudian bisa juga audionya dikombinasi dengan visual, misalnya pakai video. Kemudian tadi kan sudah disebutkan bahwasanya di SMA 1 Bergas itu gurunya sudah memakai PPT. Nah, PPT ini tuh mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi PPT interaktif. Jadi tidak hanya teks saja, melainkan bisa ditambahkan dengan pembuatan aplikasi, kemudian ada video, audio, seperti itu. Jadi nanti siswa ini tidak monoton cenderung ke teks saja, tetapi juga bisa merangsang berpikir otak, auditorinya aktif, visualnya aktif, seperti itu. Jadi nantinya untuk ke proses yang long term memory ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Oke, itu dari media yang mendukung audio visual ya. Oke, kemudian untuk media yang bisa dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran biologi yang tidak ini di dalam kelas. Biasanya kan anak-anak yang belajar biologi itu tidak hanya sekedar teori itu, tapi juga melakukan praktik. Kiranya media apa sih yang bisa mendukung kegiatan itu? Oke, kalau praktikum itu kan pasti membutuhkan alat dan bahan ya yang menunjang praktikum. Nah, pokoknya apa saja media atau alat dan juga bahan yang bisa digunakan selama proses eksperimen itu ya bisa dikembangkan gitu. Kalau eksperimen atau praktikum itu bisa lebih siswa itu bisa praktek langsung, pengalaman langsung. Misalnya yang siswa laki-laki itu kan biasanya suka dengan praktek langsung, tapi kan juga suka bisa mengukur, bisa menggunakan alat atau bahan lab seperti itu. Sedangkan yang siswa perempuan tadi kan dijelaskan kalau tidak suka diskusi ya, maksudnya tidak terlalu suka dengan kerja kelompok. Nah itu bisa dengan praktikum itu tadi bisa digabung gitu antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, media pembelajaran seperti alat peraga dan praktikum itu bisa memperkuat koneksi antar neuron melalui neuroplastisitas, lalu mengaktifkan hipokampus, serta menstimulasi sistem limbik yang mendukung emosi dan motivasi belajar. Nah, sementara media audiovisual itu untuk pemrosesan informasi secara simultan di hipokampus dan prefrontal cortex. Nah, sehingga mampu memperkuat memori sekaligus meningkatkan regulasi perhatian dan pengambilan keputusan. Saat otak merasa aman, ia membuka diri untuk belajar. Saat lingkungan mendukung, koneksi antar neuron tumbuh lebih kuat. Dan saat strategi, model, dan media pembelajaran dipilih dengan bijak, maka setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya. Karena sejatinya, belajar bukan hanya soal menyerap informasi, tapi membangun jejak-jejak makna dalam pikiran yang tenang dan hati yang siap menerima. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo guys. Ruang bincang santai namun bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum editors. Ruang bincang santai. Ruang bincang santai namun bermakna. Para narasumber yang sudah ada di antara kita yang pastinya keren dan juga punya insight yang sangat luar biasa. Informasi yang sangat keren dan juga meaningful ya tentunya terkait dengan topik kita hari ini. Nah, aspek yang pertama nih terkait
Aku capek. Aku pengen teriak. Ruang untuk belajar aku lalu. Jadi SMA Universitas khususnya pada mata pelajaran biologi. Kemudian juga pada saat proses pembelajaran itu guru menyukai pembahasan yang mendalam, namun disertai dengan video dan juga visual. Kemudian mereka ini merasa tidak nyaman kalau